Bahkan kemarin juga terjadi perdebatan, gimana mau lunas? Dipikirin tiap hari, diusahakan dengan kerja keras aja nggak lunas-lunas, masa malah nggak dipikirin. Gitu. Ini sama dengan menutup samudera kemungkinan tadi. Sama dengan membatasi. Sama dengan tidak mengizinkan caranya hadir dengan cara ajaib. Di pekerjaan tertentu ada aturan bahwasanya kita tidak boleh berbisnis di pekerjaan tersebut. Contohnya PNS, kita nggak boleh kan berbisnis dalam lingkup kerjanya gitu. Itu kemungkinannya bakal seperti apa kalau udah dibatasi oleh atasan kita gitu. Tapi boleh nggak untuk menang undian gitu? Oh ya. Misalkan ya. Okay. Boleh nggak dapat warisan yang banyak? Boleh nggak tiba-tiba ada orang ngasih sesuatu gitu? Bisnis sampingan gitu ya? Ya, jadi segala potensi, atau mungkin gini, bisa nggak terjadinya setelah pensiun gitu? Oke. Gitu. Jadi sambil PNS, sambil misalkan apa, bangun aset kah, bangun kosan kah, atau apakah gitu. Berarti bukan mesti cuma, oh kalau aku PNS berarti nambah rezekinya naik jabatan doang. Nggak mesti seperti itu. Membatasi ya itu ya. Gitu. Jadi potensi kemungkinan yang lainnya nggak bisa masuk karena orangnya sudah menutup, kan Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Gitu. Oke. Oh ini banyak yang komentar ini. Dahsyat melepas batasan. Iya Mbak. Ada pertanyaan dari siapa ini? Kopa Malili. Cara membuat pikiran jadi melimpah gimana Mas? Jadi caranya, jadi gini, Hypnosis itu uniknya gini, ketika teman-teman mampu melepaskan kekurangan, melepaskan emosi bawah, otomatis berlimpah. Gitu loh, otomatis berlimpah. Oke. Jadi bukan lagi kelimpahan tuh yang ditarik, menarik kelimpahan, atau mengejar kelimpahan, atau menciptakan, enggak. Karena sudah ada, di setiap insan manusia sudah ditentukan untuk berlimpah. Bagaimana supaya pikiran berlimpah? Lepaskan yang mental kekurangan. Oke. Gitu. Ketika terlepas di emosi bawah, termasuk cicilan itu kan rasa kekurangan, takut, cemas, khawatir. Ketika itu terlepaskan, orang kembali berlimpah. Gitu. Ketika sudah tidak ada kekurangan, mudah nggak untuk bersyukur? Sangat mudah. Syukur itu salah satu apa? Emosi yang positif. Yang berlimpah. Iya. Saya punya, saya bisa, saya ngalami, saya diberi anugerah, itu kan berarti kan kelimpahan. Iya. Gitu. Jadi bukan lagi sebuah teknik yang rumit untuk menuju ke sana. Tinggal mau nggak melepaskan yang di bawah ini. Setelah dilepaskan, dijaga energi di penthouse-nya ini. Gitu. Oke. Untuk naik ke level penthouse ini, ada berapa tingkatan yang harus dilalui, Mas? Ada beberapa emosi bawah, terutama yang kalau di dalam vibrasi itu ada vibrasi force. Ketika vibrasi force dilepaskan, dia masuk ke vibrasi power, yaitulah kehidupan penthouse. Ada berapa vibrasi force itu, Mas? Vibrasi force itu ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada putus asa, ada kesedihan yang mendalam, takut, keinginan, marah, bangga. Ini teman-teman bisa googling tabel David R. Hawkins yang vibrasi force. Apa Mas? David R. Hawkins. David R. Hawkins ya. Peta kesadaran, vibrasi force dan power. Oke. Gitu. Dan setelah kita melewati vibrasi force itu, kita masuk ke ranah mana? Ke power. Ke power. Iya. Gitu. Karena ketika sudah tidak ada di force, dia akan ada di power. Netral pun itu power. Oh, netral juga power. Netral itu vibrasi power. Gitu. Netral itu ada di 250. Gitu. Di skor energinya 250. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau ingin tahu lebih detail, tetap dipantau terus ya. Ini saya bacakan komentar-komentar TikTok. Apakah itu suara Mas Hendra? Bukan. Adiknya ya? Bisa dibilang adiknya. Oke. Kemarin Rendra, ini Mas Denny. Dulu juga pernah tampil di Ngaji Roso kok ya? Betul, pernah mewawancarai Mas Bimo juga dulu. Itu waktu itu apa ya bro? Law Attraction ya? Iya, pas bahas Law of Attraction, itu pas booming-boomingnya itu Mas. Oke. Ada pertanyaan dari Cahaya_hati.
Bagaimana kalau pada saat itu kondisi ekonomi sedang kurang baik? Apakah nggak sulit untuk melepaskan rasa kekurangan? Nah, kan yang kurang itu kondisi ekonomi kan. Nah, memang di sini kita bermain rasa. Titik awal perubahan kehidupan adalah ketika kita sudah bisa mengabaikan kondisi negatif saat ini. Mengabaikan? Mengabaikan. Artinya apa? Tidak memancarkan rasa itu. Rasa itu dilepaskan. Gitu. Jadi rasa itu dilepaskan, rasa kekurangannya. Karena ketika rasa itu dipertahankan, yang ditarik apa? Kekurangan. Kekurangan. Itu. Law of attraction, law of vibration. Apa yang dipancarkan, dikembalikan kembali oleh semesta. Maka dulu ketika saya banyak hutang, apa yang saya lakukan? Pertama adalah stop mikirin hutang. Stop mikirin hutang. Loh, teman-teman. Karena selama saya masih mikir hutang, saya sudah di kekurangan kan? Iya. Dan saya akan narik hutang-hutang yang lainnya. Dan itu sudah puluhan tahun saya tidak lunas-lunas. Gara-gara apa? Saya kepengen lunas. Gara-gara mikirin hutang. Gimana? Malah tambah, bro. Tambah kartu kredit lah, tambah ini lah, tambah itulah gitu. Nah, setelah saya bisa melepaskan rasa kekurangan itu, saya mulai apa? Memikirkan rasa atau memancarkan rasa kelimpahan. Sebelum tidur saya membayangkan rumah yang pengen saya tinggali, kendaraan yang pengen saya kendarai dan lain sebagainya. Jadi kemudian contoh misalkan lihat beras masih, itu saya lihat bersyukur beras saya masih. Lihat anak istri sehat, bersyukur mereka sehat. Bersyukur saya sehat. Kan kondisi minus kalau sakit, waduh, lumayan kan gitu. Nah, rasa-rasa itu yang saya pancarkan. Gitu. Memang pada saat itu saya belum berlebih. Nah, kadang kekehnya orang itu dia tidak mau memancarkan rasa kebalikan yang minus sekali. Bahkan kemarin juga terjadi perdebatan, gimana mau lunas? Dipikirin tiap hari, diusahakan dengan kerja keras saja nggak lunas-lunas, masa malah nggak dipikirin. Gitu. Ini sama dengan menutup samudera kemungkinan tadi. Sama dengan membatasi. Sama dengan tidak mengizinkan caranya hadir dengan cara ajaib. Oke, berarti yang dibahas di Repent ini kita sudah tidak menggunakan cara kita sendiri ya, Mas ya? Betul. Kan tadi ketika masuk di penthouse, itu kan mekanisme kehidupan semesta yang bekerja. Belum lama bro, kemarin testimoni habis meditasi, saya sebut namanya saja Bu Ana. Kemarin ada uang masuk di rekening keluarganya 150 juta. Subhanallah. Gitu. Jadi sedang membutuhkan karena ada tagihan dan lain sebagainya, lalu dia ada intuisi pengen ke Jogja gitu. Pengen ketemu saya, ikut meditasi bareng-bareng. Habis itu, selang berapa hari, masih ada tuh di grup testimoni. Nanti mungkin saya akan izin untuk saya sharekan di medsos, ya teman-teman. Boleh. Ikut membaca gitu. Terinspirasi ya. Jadi ketika dia melepaskan batasan, membuka samudera kemungkinan, caranya yang luar biasa tuh diizinkan terjadi. Nah, kadang orang itu kekeh gitu loh. Gajiku sekian, utangku sekian, mana mungkin bisa lunas? Ya sudah selesai. Ini kalau nggak nambah ini itu, tapi nambah itu misalkan butuh modal lah, apalah itulah. Itu. Bukannya kalau kita berpikir seperti itu, kita realistis dan masuk akal, Mas? Betul. Nah, di penthouse itu kehidupan tidak masuk akal. Di penthouse kehidupan tidak masuk akal. Dengar itu teman-teman. Karena akal itu levelnya paling bawah. Oh, seperti itu ya? Iya. Akal kita berarti level bawah. Kehidupan penthouse itu penuh misteri, nggak masuk akal. Oke. Banyak kejutan ya. Iya, selamat datang di negeri dongeng. Justru kebanyakan rezeki saya yang besar-besar, semuanya nggak masuk akal. Itu bukan Mas Bimo yang merencanakan? Bukan. Jadi waktu dulu saya memprogram diri bagaimana tidur saja saldo rekening nambah, saya nggak tahu harus ngapain. Saat itu cicilan sebulan 10 juta. Kebayang nggak? 10 Tapi juta. saya nanamin program bahwa saya nanti suatu saat akan mengalami titik tidur saja saldo rekening nambah. Saya bangun kesadaran kaya. Saya mulai, walaupun nggak punya uang, saya ingat sekali bro, uang tuh tinggal 10.000. Aku tuh ke mall sama anak istri. Hanya beli cakwe bro. Dan kita sepakat di sana hanya mau senang-senang. Jadi ada kursi mewah, aku duduk tak los-los, tak selaraskan vibrasinya gitu. Belajar mancarin rasa-rasa kekayaan kelimpahan. Nah, kalau sudah di penthouse, nanti teman-teman akan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, tidak mungkin tuh jadi serba mungkin, serba mudah, serba masuk akal. Kayak gitu. Dan beberapa pelaku spiritual yang sudah di level itu sangat senang hal-hal yang tidak masuk akal.
Oke. Semakin tidak masuk akal, semakin spiritualnya meningkat. Karena yang tidak masuk akal itu karenanya. Karenanya. Kalau masuk akal karena ini. Masih karena kita. Karena diri sendiri. Oke. Gitu. Makanya kalau ada suatu hal yang bersifat misteri, jangan diturunkan ke logika. Kadang ada orang tuh kok aneh ya, tiba-tiba ada yang ngasih uang, itu kan penolakan. Harusnya apa? Ajaib. Ada orang tiba-tiba datang ngasih uang, ngasih rezeki, ngasih peluang. Tapi kalau logik aneh, ini masih tipu-tipu, ini nggak masuk akal. Gitu. Jadi semua ketika orang tuh cenderung logik, rezeki yang datang sebatas bagaimana dia mampu menerjemahkan di pikiran logiknya. Begitu di luar tidak masuk akal, rezeki tidak bisa masuk. Tapi orang yang habitnya sudah misteri, ya sudah, dari berbagai macam penjuru itu datang. Serba misteri. Kok tiba-tiba saya diundang ke YouTube ya? Gitu loh. Untuk ada program affiliate gitu. Kok tiba-tiba saya diundang ke istana ya gitu. Nah itu kan nggak masuk akal gitu loh. Siapa saya gitu loh. Dan itu nggak nyangka ya Mas Bimo Iya. bisa mengalami itu ya. Itu kan bukan sebuah perencanaan. Tapi apakah Mas Bimo juga memvisualisasikan hal itu sebelumnya? Kalau hasil iya. Hasil. Kalau itu tadi perjalanan caranya kita terbuka itu tadi loh, membuka samudera kemungkinan itu loh. Jadi caranya jangan dikte. Oke. Betul, Tuhan aku mau kaya, mau 1 miliar, tapi harus dari bisnis online ini, misalkan. Harus dari TikTok ini. Lah nanti kalau dari platform lain mau masuk nggak bisa berarti dong. Oh ya. Gitu. Caranya yang jangan sampai mendikte, jangan sampai membatasi harus dari ini. Terima kasih jawabannya Mas Bimo dan Mas Indra. Bukan Mas Indra ya. Ini adiknya Mas Indra. Pada bilang suaranya mirip Mas Indra. Oh gini Mas Bimo, dari Putri Aprilia. Saya 2 kali ikut meditasi Mas Bimo. Belum lama ini dapat motor gratis luar biasa Mas. Wah. Ayo Mbak Putri, boleh diceritain lebih detail nih, biar teman-teman terinspirasi nih. Ayo, boleh diceritain, nanti saya share ke Mas Bimo. Dari Kopamalili, jadi kita harus manipulasi rasa, Mas. Iya, gimana itu, Mas? Bukan manipulasi rasa. Gitu loh, rasa kita tuh harus konsisten di kelimpahan, apapun yang terjadi. Jadi jangan diizinkan rasa ini ngikut ke peristiwanya. Oke. Gitu loh. Kalau peristiwa sedang kekurangan, jangan mau rasanya memancarkan kekurangan. Gitu. Karena gini, contoh apa yang saya alami terjadi sekarang adalah ketika ada masalah, saya anggap sebagai pendewasaan spiritual. Oke. Yang pertama. Yang kedua, ketika di kondisi yang sedang tidak diharapkan atau diinginkan, terus ada masalah gitu, saya cenderung untuk diam, tidak mikir, tapi nunggu petunjuknya. Nunggu petunjuk. Karena jangan sampai terlalu sombong di hadapannya. Iya. Gitu loh, Tuhan nggak usah ikut campur masalahku, ini masalahku, aku yang bikin, ini masalahku, tak selesaikan sendiri gitu. Kan banyak orang begitu, memakai apa pikirannya. Sombong sekali ya. Sombong sekali. Gitu. Apa itu nggak terus lari dari masalah, Mas? Seperti jika tadi ekonomi lagi sulit, kita malah nggak mikirin utang, nggak mikirin realita. Justru itu kita masuk dalam solusi. Masuk dalam solusi. Loh, siapa yang serba bisa mengubah segalanya? Ya. Sumber rezeki itu dari mana? Iya. Dari kerja keras. Kan. Kalau kerja keras sumber rezeki, ya semua orang teneh kaya ya, Mas. Iya. Itu justru itu masuk kepada inti dari solusi. Iya. Oke. Gitu. Ada yang komentar nih, .com 53, tak kira belum pernah punya cicilan Om Bimo. Saya seperti ini karena memang sudah di kondisi pernah jatuh, sehingga waktu itu saya pun juga punya prasangka gini. Doa yang paling sering saya ucapkan adalah Tuhan pakai saya. Pakai hidup saya supaya hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Itu di kondisi pada saat itu pun
ternyata saya diizinkan mengalami untuk dipakai bahwa ya untuk menguatkan sesama teman-teman yang pernah punya cicilan atau saat ini sedang ngalamin cicilan. Gitu. Memang kayak orang gila bro, naik motor tapi membayangkan saya megang setir bundar, ada AC-nya padahal panas-panas. Tapi itu yang saya bangun. Oke. Itu loh, ngobrol dengan uang kayak orang gila. Karena apa? Sudah bertahun-tahun mikirin utang, nggak lunas-lunas, masa masih mau pakai cara yang sama? Bener, Gitu. bener, bener. Om Bimo, saya kalau pas jatuh angsuran itu kadang santai, kadang agak panik. Gimana caranya biar nggak panik? Berarti dia udah sempet santai, kan? udah Iya. sempet santai. Artinya, Gimana ini, sebenarnya Mas? angsurannya bukanlah, angsuran itu netral gitu loh. Itu peristiwa. Emosinya kita yang pilih. Oke, Gitu. oke. Mau santai, mau kemerungsung atau mau panik. Kalau mau santai, ya pilihlah santai. Jadi amati rasa paniknya. Gitu. Kalau perlu seperti kayak semacam diajak ngobrol gitu loh. Ini kenapa panik gitu loh? Apakah panik ini mendatangkan uang? Kenapa kamu hadir kayak gitu? Atau kalau perlu diakui, ya sudah saya akui saya panik. Dan maukah saya melepaskan rasa panik ini? Jika mau, saya putuskan untuk melepaskan itu sekarang. Diputuskan. Oke, oke. Habis itu tarik nafas panjang, lepaskan. Nanti rasa paniknya Berkurang. berkurang. Bisa terlepas gitu.